Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sesi hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana pentingnya di dalam beragama Islam. Pentingnya melakukan suatu toleransi beragama. Pentingnya seorang umat muslim saling menjaga antara satu dan yang lain. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan suatu pemahaman sedikit tentang bagaimana toleransi beragama. Di dalam pandangan Islam ada beberapa hal yang penting kita pahami, khususnya dalam toleransi beragama Islam, di mana toleransi dalam beragama Islam ini bagaimana kita menjaga harmoni dalam keberagaman. Di Indonesia agama yang diakui itu sebanyak 6, maka tentu sebagai orang Muslim ataukah beragama yang berbeda dari agama Muslim tentu harus memiliki toleransi, harmoni dalam beragama. Kemudian di dalam toleransi itu ada dalam bahasa Latin yaitu tolerate yang memiliki arti sabar dan menahan diri. Tentu ketika kita ingin memahami toleransi ini ada dua aspek. Yang pertama adalah sabar, innallaha ma'as-sabirin. Yang kedua menahan diri. Kedua konsep ini yang harus kita jaga dalam beragama. Lalu secara terminologi, toleransi itu merupakan sikap saling menghargai. Kita harus saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Saling menghormati antara satu dan yang lain. Menyampaikan pendapat tentu perlu pandangan khusus. Pandangan-pandangan, kepercayaan kepada orang lain yang bertentangan dengan diri sendiri. Inilah toleransi yang harus kita maknai bahwa kesabaran dan menahan diri ini penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim dan hadis tentang toleransi, dalam Al-Quran, hadis tentang toleransi itu dijelaskan dalam surah Al-Kafirun, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kita bisa memaknai bahwa saudara-saudara kita yang ada di Indonesia itu memiliki agama. Ada agama Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lain yang sebanyak 6 agama yang diakui. Dan bukan cuma agama, ada juga kepercayaan-kepercayaan yang harus kita jaga dengan baik. Dan hadis pun juga memahami tentang pentingnya menghormati tetangga dan sesama. Jadi ketika kita punya saudara-saudara kita, tetangga kita 40 rumah dari rumah kita itu, tetangga kita itu termasuk tetangga. Kita harus menghormati mereka. Kita harus menjaga akhlak kita dalam bertetangga. Kita harus punya prinsip hidup berdampingan dan dalam kedamaian. Ini penting agar kita selalu senantiasa menjaga keharmonisan dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Ini penting untuk mewujudkan toleransi dalam beragama. Kemudian ada manfaat toleransi beragama. Pertama itu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Kita bisa harmonis
kita bisa mengurangi konflik dan kekerasan. Ini manfaatnya ini sangat berdampak sekali. Ketika terjadi konflik, toleransi ini dijaga dengan baik, pasti akan dikurangi. Konfliknya pasti akan tidak terlalu banyak, pasti minim lah ketika dijaga, dimaknai. Kemudian yang ketiga adalah membangun masyarakat yang inklusif dan menghargai perbedaan. Kita bisa menjaga perbedaan, menjaga harmonisasi kita, kemudian meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar umat beragama. Ketika ini terjadi, maka solidaritas antar umat beragama itu akan bisa lebih baik. Nah, inilah 4 manfaat toleransi beragama. Yang pertama, lingkungan damai, harmonis, mengurangi konflik, membangun masyarakat inklusif dan menghargai perbedaan, kerjasama dan solidaritas antar umat beragama. Inilah yang sangat penting untuk kita maknai toleransi dalam beragama. Ada contoh yang bisa kita lihat di Indonesia ini, ada Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung toleransi. Walaupun di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, tapi toleransinya yakni memahami bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya, kalau umat Islam egois, maka mungkin dasar negara kita adalah Islam ya. Tapi karena toleransinya sangat baik antar umat beragama, maka lahirlah Pancasila sebagai kesepakatan bersama. Founding father kita ya. Kehidupan bersama Indonesia contoh keragaman dan harmoni. Jadi mereka harmoni, mereka uh, beragam, tapi dari banyak bahasa yang ada di Indonesia, kepulauan yang sangat banyak, suku banyak, tetapi selalu berdampingan dan harmoni. Tentu ini menjadi peran pemerintah dalam dan masyarakat dalam mempromosikan toleransi. Kita harus mengkampanyekan terus toleransi dalam agama sehingga Indonesia menjadi damai dan sejahtera. Kemudian ada tantangan yang dalam toleransi beragama itu adalah radikalisme dan ekstremisme. Jadi terjadi radikalisme, ekstremisme, kemudian diskriminasi dan intoleransi. Ini menjadi tantangan kita. Kurangnya pemahaman dan pendidikan toleransi. Jadi banyak masyarakat kita kurang memahami istilah toleransi ya. Ya, kemudian media sosial dan penyebaran ujaran kebencian. Ini terkadang karena media sosial sangat cepat, maka tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengurangi ujaran-ujaran kebencian, kurangi diskriminasi, intoleransi dan sebagainya. Inilah jadi tantangan bersama. Kemudian peran pendidikan dalam meningkatkan toleransi. Yang pertama itu pentingnya pendidikan agama yang inklusif, kurikulum dan program pendidikan tentang toleransi, peran dan orang tua dalam mengerjakan nilai-nilai toleransi. Jadi ini harus dijaga, pendidikan ini harus inklusif ya. Kurikulum dan pendidikan itu tentang toleransi itu harus mestinya ada, peran guru orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi. Ada langkah-langkah yang perlu kita bangun. Yang pertama adalah dialog antar agama dan budaya. Jadi perlunya ada dialog antar umat beragama dan budaya. Kampanye dan kegiatan sosial yang mempromosikan toleransi. Kerjasama antar komunitas beragama, pengguna media untuk menyebarkan peran toleransi. Ini perlu dijaga. Langkah-langkah ini harus dimaksimalkan di masyarakat kita. Kalau ada masalah ya dialog antara ulama beragama, dikampanyekan, kerjasama, media sosial dimaksimalkan. Inilah langkah-langkah yang harus kita maksimalkan sehingga kita bisa mencapai toleransi beragama. Kita bisa hidup damai, rukun, sejahtera, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai kesimpulan bahwa toleransi beragama itu adalah kunci menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Peran setiap individu mempromosikan toleransi, pentingnya pendidikan dialog dalam meningkatkan toleransi beragama. Itulah saudara-saudaraku sekalian,
yang sempat saya sampaikan dalam hal toleransi beragama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjunjung kita, memberikan kita langkah yang terbaik sehingga kita tetap harmonis dalam menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku sekalian. Marilah kita tetap menjaga toleransi kita dalam aspek manapun, sehingga kita bisa hidup damai sejahtera. Dan tentu pada kesempatan ini kami berpesan kepada saudara-saudaraku yang sempat melihat channel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan tetap menjaga harmonisasi dalam beragama. Sekian dari saya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.